Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan dengan berbagai macam nikmat. Allah melihatkan kita diberikan nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang paling tinggi, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga Allah menunjukkan di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Idul secara berjamaah. Salam dan salawat selalu dan selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beserta keluarganya yang agung, sahabat-sahabat yang mulia, dan temannya yang insyaallah mempertahankan, menjalankan, menunjukkan sunnah-sunnah yang baik. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinikan kalau kita akan membacakan beberapa maklumat pada acara Idul Fitri kali ini. Maklumat yang pertama adalah pembukaan Islam lagu. Yang kedua adalah laporan kedua amal Ramadan yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Nanan. Lalu yang ketiga adalah tata cara sholat Idul Fitri. Lalu yang keempat adalah sholat Idul Fitri yang insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Ansar SPDI. Dan untuk menyempurnakan dari kegiatan Idul Fitri ini, yaitu khutbah Idul Fitri yang insyaallah akan dibawakan oleh saya Abdullah Musin Al-Amin. Mari kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu laporan Ketua Amaliyah Ramadan kepada Bapak Haji Nanan Berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah salat rahimakumullah. Sebelum kegiatan nanti kita mulai, kita berkati suatu panitia yang tahun 1440 Hijriah menyatakan beberapa informasi laporan. Yang pertama terkait dengan kas Ramadan. Penerimaan kas sejak selama bulan Ramadan berkumpul sebanyak 55.541.646 rupiah. Kemudian pengeluaran selama Ramadan sebesar 45.848.000 rupiah. Saldo kas yang Ramadan sebesar 9.693.646 rupiah. Saldo kas seperti ini insyaallah akan kami serahkan kepada saudara kas Masjid Al-Hikam. Yang kedua terkait dengan zakat infak dan sedekah. Yang kita terkumpul dalam bentuk beras sebanyak 3.581 liter dan uang sebanyak 33.871.000 rupiah. Kemudian sedekah dalam bentuk beras terkumpul 353 liter dan uang sebesar 13.991.000
Rp120.700. Jangan berkumpul sebanyak Rp22.760.000 dan tiga sebanyak Rp2.300.000. Pembagian jalan kita diberikan kepada 385 kamar, 5 pesantren, 4 panti asuhan, 4 PTA dan sekolah. Kemudian total 16 beras kurang akan diserahkan ke kas masjid Al-Hikmah. Yang terakhir, pada kesempatan ini kami selaku panitia dan lembaga seluruh 447 yang menyampaikan permohonan yang sebesar-besarnya apabila selama bulan Ramadan ada kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang tidak berkenan dalam kegiatan pada sekalian maupun ajaran. Pada akhirnya kita berharap semoga amal ibadah kita itu Allah berdoa dan kita dapat ampun dari Allah Subhanahu. Demikian, terima kasih. Baik teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu-d-din, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa abdi ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, ujikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala asma'ihi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di hari yang agung ini, di hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran nikmatnya, kebesaran ampunannya, dan kebesaran segala sesuatu yang Allah miliki, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih besar di hati kita melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang fitri ini, Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mendidik kita di bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang di dalamnya Allah berikan rahmat tanpa batas, Allah berikan ampunan tanpa batas, Allah berikan pembebasan dari api neraka. Allah didik nafsu kita untuk berpuasa selama 30 hari. Nabi Muhammad perintahkan kita untuk menghidupkan malam-malamnya. Nabi Muhammad perintahkan kita untuk memperbanyak ibadah di dalamnya. Dan Nabi Muhammad berjanji, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan hapuskan semua dosa-dosanya yang lampau
Dan siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, maka Allah akan hapuskan segala dosa-dosanya yang lampau. Maka hari ini Allah ingin menunjukkan kebesaran dan keagungannya dengan mengampuni segala hamba-hambanya, dan bersyukur kita Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah yang besar di hari ini. Semoga semua dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi di 11 bulan lain sampai bertemu dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan banyak mengajarkan kepada kita nilai-nilai spiritual. Ramadan banyak mengajarkan kita nilai-nilai kebaikan. Ramadan banyak mengajarkan kepada kita nilai-nilai ketakwaan. Maka para ulama menyebutkan hamba yang baik adalah mereka yang menghamba kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi terus menghamba kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Tetapi Ramadan adalah sebuah madrasah yang Allah kirimkan kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita selalu mengucapkan keimanan. Oleh karenanya ada beberapa hal yang sangat erat hubungannya di dalam bulan Ramadan, khususnya bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia, yang bisa kita jadikan sebagai bekal untuk menatap 11 bulan kemudian sampai datangnya bulan Ramadan berikutnya. Yang pertama keimanan, yang kedua kepedulian, yang ketiga kebersamaan. Yang pertama keimanan, Ramadan memang Allah hadirkan kepada kita seakan-akan Allah ingin mendidik kualitas iman kita agar menjadi individu yang memiliki kualitas iman yang tinggi dan kuat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al-iman yazid wa yanqus. Kualitas iman seseorang kadang bisa tipis, kadang bisa tinggi. Ulama membagi iman menjadi dua. Ada al-iman bil lisan, iman dengan lisan, ada al-iman bil janan, ada iman dengan hati. Kalau iman dengan lisan, maka cukup dengan kita mengucapkan dua kalimat syahadat dalam bulan Ramadan. Kalimat syahadat selalu kita ucapkan dan kita lantunkan. Ketika kita berbuka puasa, maka kita menyebutkannya. Ketika kita melakukan sholat tarawih, maka kita menyebutkannya. Mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan kualitas iman di lisan. Tetapi itu belum cukup, karena kualitas iman yang sesungguhnya ada di dalam hati. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan kualitas iman di hati. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu para sahabat di pagi hari. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kaifa asbahtum? Wahai Rasulullah, bagaimana pagimu? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, asbahtu alaihi. Saya memulai pagi dengan keamanan. Maka kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wama alamatul iman?" Dan apa tanda keimanan ya Rasulullah?
Dan ini yang perlu kita jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, alamatul iman nasbiru ala baladihi wa nasbiru ala sabarihi wa narba biqadaihi. Tanda-tanda keimanan yang pertama, nasbiru ala baladihi, kita selalu sabar atas segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak selalu bahagia, dan salah satu visi-visi kehidupan yang Allah berikan kepada kita, dia pun kehidupan ahsan muamalah, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Maka tanda keimanan yang pertama adalah bagaimana kita selalu bersabar atas segala ujian dan cobaan yang Allah berikan. Dan ibadah puasa yang kita lakukan selama hampir 30 hari mengajarkan kepada kita bersabar atas segala ujian dan cobaan yang Allah berikan. Wanashkuru ala safarihi. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan tanda keimanan yang kedua adalah selalu bersyukur atas segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa melihat apakah pemberian itu kecil atau pemberian itu besar. Mungkin banyak di antara kita mampu bersyukur ketika pemberian itu besar, tetapi hanya sedikit di antara kita yang mampu bersyukur ketika pemberian itu kecil. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kabar di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hamba yang pandai bersyukur. Maka buka puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan mengajarkan kepada kita arti syukur. Begitu juga hari ini mengajarkan kepada kita arti syukur atas segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melanjutkan, wa narda bi qada'ihi, tanda keimanan yang ketiga, selalu menerima dengan lapang dada segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ketentuan itu baik menurut kita atau kurang baik menurut kita, yang jelas tidak ada yang Allah tentukan bagi kita kecuali itu adalah yang terbaik menurut Allah dan pasti terbaik menurut kita. Maka bulan Ramadan di mana kita diwajibkan suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, mau atau tidak mau, selama kita memiliki kesehatan dan kekuatan untuk berpuasa di bulan tersebut, mengajarkan kepada kita lagi-lagi tanda keimanan untuk menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang dada. Maka seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, mulai puasa, salat malam, zakat fitrah, tadarrus, dan segala semuanya ibadah yang kita laksanakan tujuannya untuk menguatkan keimanan kita agar supaya 11 bulan ke depan ketebalan iman kita mampu menjadi bekal iman yang terbaik, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takwa tidak akan mungkin ada kecuali dari mereka orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang kedua, Ramadan juga mengajarkan kepada kita kemudian ibadah kita tidak hanya terbatas di atas ibadah, tetapi di bulan Ramadan Allah tidak hanya mewajibkan kepada kita berpuasa, tetapi Allah juga mewajibkan kepada kita menunaikan ibadah fitrah, mengajarkan kepada kita kemudian sosial. Apabila kita akan tidak akan menembus lagi puasa seseorang apabila dia memberikan zakat fitrah. Maka zakat fitrah itu
kita lakukan di bulan Ramadan, mengadakan kita kemudian kepada mereka orang-orang yang kurang mampu, mengajarkan kepada kita kemudian kepada orang-orang yang lemah, mengajarkan kita kemudian kepada sesama manusia. Dan syariat Islam sangat mengagungkan kepedulian. Di dalam banyak hadis Rasulullah SAW telah memberikan keutamaan bagi orang yang memedulikan sesamanya, bahkan walaupun bukan kepada manusia. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah bercerita, suatu ketika ada seorang perempuan malam yang setiap harinya melakukan kebiasaannya, yang mungkin menurut kita termasuk kebiasaan. Suatu ketika dia pulang dari kebiasaannya, maka dia dapati di depan rumahnya ada seekor anjing yang sedang kehausan. Maka tergerak kepedulian wanita ini sehingga kemudian dia ingin mengambilkan air bagi seekor anjing yang sedang kehausan. Masalahnya airnya ada di dalam sumur. Maka perempuan ini rela untuk masuk ke dalam sumur dan mengambilkan air dengan alas kakinya. Kemudian dia tidak hanya sekedar memberikan minum, malah disuapi anjing yang sedang kehausan tersebut. Maka Rasulullah SAW bercerita dalam hadisnya, karena sebab perempuan dari Bani Israil ini memberikan minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ilhamkan taubat kepadanya, dan Allah terima taubatnya, dan Allah masukkan perempuan ini ke dalam surganya hanya karena sebab memberikan air minum kepada seekor anjing sedang kehausan. Kalau memberikan minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan bisa menjadi sebab untuk masuk ke dalam surga, maka dari mana dengan mereka yang memberi makan manusia, memberi makan orang yang berpuasa, memberi makan kaum yang lemah, apalagi sesama kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga, Ramadan sudah mengajarkan kepada kita kebersamaan. Di negeri kita ada kebersamaan yang berbeda yang kita tidak dapatkan di luar bulan Ramadan. Kebersamaan ini kita kenal dengan istilah jamaah. Sholat yang dilakukan secara bersama-sama disebut dengan sholat berjamaah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuji kebersamaan. Rasulullah SAW bersabda, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah jauh lebih baik 27 derajat dibanding sholat yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita untuk makan secara bersama-sama. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'amul istinka bis salasa wa ta'amu salasaka bil arba'ah." Makanan 2 porsi kalau dimakan secara bersama-sama oleh 3 orang maka akan cukup. Dan makanan 2 porsi kalau dimakan oleh 4 orang secara bersama-sama maka akan cukup. Mengajarkan kepada kita ada sesuatu kelebihan ketika kita melakukan sesuatu secara berjamaah atau bersama-sama. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Al-barakah fil jamaah." Keberkahan itu ada pada kebersamaan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dan ini sesuatu yang sangat-sangat kita harapkan, kemudian panjang tidak ada artinya tanpa keberkahan. Harta yang banyak tidak ada artinya tanpa keberkahan. Ilmu yang banyak tidak ada artinya tanpa keberkahan. Segala sesuatunya yang kita harapkan adalah keberkahannya. Dan ternyata salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan dengan kita melakukannya secara bersama-sama. Kalau kita ingin menjaga hadis ini dari segi memungkinkan, maka saya akan mengibaratkan keberkahan itu ibarat sebuah energi, dan kebersamaan itu ibarat sinergi. Apabila ada sinergian, maka energi itu akan muncul. Apabila ada kebersamaan, kesatuan, maka kekuatan itu akan ada. Dan inilah yang menjadi sebab
mengapa kaum muslimin zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kuat juga mampu mengalahkan kaum kafir Quraisy, mampu mengalahkan kaum Romawi, mampu mengalahkan kaum Persia karena mereka memiliki kebersamaan, persatuan dan kesatuan berbuat dan itu yang menjadi tugas kita kaum muslimin di zaman saat ini. Di mana terkadang hanya perbedaan pola pikir, perbedaan formasi, perbedaan politik membuat kita tidak bersatu. Oleh karenanya, marilah dalam momentum Idul Fitri ini kita membuat kebersamaan kita, persatuan kita, kesatuan kita. Hari ini kita berbuat bersilaturahmi tujuannya untuk menguatkan persatuan dan kesatuan kita. Mari kita buka hati kita dengan yang lapang untuk memaafkan segala kesalahan saudara-saudara kita. Mari kita perbuat silaturahmi kita, kembali menghubungi orang-orang yang mungkin sudah lama tidak pernah kita hubungi. Kita hapuskan rasa dendam kepada saudara-saudara kita karena sesungguhnya hari ini adalah hari di mana doa-doa kita mampu menembus langit dengan syarat tidak ada dendam dan benci kepada sesama manusia. Terakhir, saya ingin membawakan satu kisah terkait dengan kebersamaan dan persatuan ciri-ciri keislaman. Misalnya Sayyidina Umar bin Khattab, di mana kita mengetahui bahwasanya beliau adalah pemimpin yang adil dan tegas. Tapi ketika diceritakan ada seorang pemuda yang datang secara tergesa-gesa membawa seorang pemuda yang tertentu lesu. Kemudian dua pemuda ini ketika sudah berdiri di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata dengan nada yang tegas, "Wahai Amirul Mukminin, hukumlah orang ini karena orang ini telah membunuh ayah kami." Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab bertanya kepada pemuda ini, "Wahai pemuda, apakah betul yang dikatakan oleh dua orang ini?" Maka pemuda yang tertentu ini mengatakan betul. Lalu apa yang membuatmu membunuhnya? Maka orang ini menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, saya ini bukan penduduk asli kota Madinah. Saya datang dari luar kota bertujuan untuk mengurus urusan kaum saya. Ketika saya sampai tiba di Madinah, maka saya ingin istirahat. Ketika saya istirahat, maka unta saya ikat. Ternyata ketika saya istirahat, ikatan unta saya terlepas. Kemudian unta saya masuk ke permen milik ayah dua orang ini. Dan unta saya menghancurkan kebunnya. Karena marah, maka ayah dari dua orang ini membunuh unta saya. Ketika saya terbangun, saya mencari unta saya. Maka saya dapati unta saya berada di kebun milik ayah orang ini dalam keadaan terbunuh. Saya marah dan tanpa sadar saya membunuh orang tua dan dua kemudian. Maka kemudian berkata kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, untuk kalau mendengar ceritanya dan memang orang ini salah, maka tunaikanlah hukum atas orang ini, kisos orang ini." Maka Amirul Mukminin berkata kepada pemuda ini, "Pemuda bagaimana? Engkau harus dikisos karena engkau telah membunuh nyawa yang tidak bersalah sehingga nyawa pun harus dihukum." Maka pemuda itu berkata kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, saya siap untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban saya, tetapi tolong berikan kepada saya waktu 3 hari untuk menyelesaikan urusan kaum saya. Di hari yang ketiga saya akan kembali ke tempat ini." Maka Amirul Mukminin berkata, "Siapa yang akan menjadi pemuda itu? Bisa saja habis ini kau kabur, saya tidak datang ke tempat ini." Maka pemuda itu menjawab dengan tegas, "Allah yang akan menjadi pemuda itu." Ini perbuatan iman. Tetapi orang-orang Madinah kemudian mengatakan kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, kita tidak bisa langsung percaya dengan orang ini. Kita baru mengenalnya, baru melihatnya. Siapa yang menjamin kalau orang ini tidak kembali?" Maka Amirul Mukminin bertanya kepada orang-orang Madinah, "Siapa di antara kalian yang menjadi penjamin bagi orang ini?" Semua orang-orang terdiam.
hingga kemudian berdiri seorang yang sudah agak tua dan dia mengangkat tangan seraya mengatakan, aku yang siap menjadi tunggangi bagi pemuda ini. Ternyata orang ini adalah sahabat Nabi Muhammad, Salman Al-Farisi. Sehingga para sahabat-sahabat yang lain juga seraya mengatakan, wahai Salman, engkau adalah sahabat dan engkau aset bagi kita. Kalau orang ini tidak kembali, maka nyawamu yang akan menjadi taruhannya. Tetapi Salman Al-Farisi menjawab, wahai orang-orang Madinah, saya percaya dengan pemuda ini dan saya siap menjadi tunggangi. Singkat cerita, kembalilah pemuda ini satu hari, 2 hari. Hari yang ketiga semua pemuda ini yang punya. Pagi hari, pemuda ini belum hadir. Siang hari, pemuda ini belum tampak. Di sore hari ketika menjelang maghrib, maka didapati ada satu orang yang lari secara tergesa-gesa, kemudian dia jatuh, kemudian dia lari lagi, kemudian dia jatuh, kemudian dia lari lagi. Hingga tiba di hadapan Amirul Mukminin, ternyata orang ini datang. Kemudian bertanya kepada orang ini, apa yang membuatmu sampai seperti ini? Maka orang ini menjawab, wahai Amirul Mukminin, saya datang dari saya melakukan perjalanan ketika sudah ingin sampai ke Madinah. Seorang tunjangan saya sekarang sebelum dia wafat, saya khawatir terlambat, maka saya lari dari tempat itu sampai ke Madinah dengan tujuan agar saya tidak terlambat. Lalu apa yang membuatmu sudah terlambat? Maka orang ini menjawab, wahai Amirul Mukminin, saya sudah bersumpah atas nama Allah ingin hadir di tempat ini di hari yang ketiga. Kalau saya tidak hadir di waktu ini, maka saya tidak ingin karena orang-orang yang benci Islam akan mengatakan, lihat mereka orang Islam adalah orang-orang yang tidak mampu dipegang amanatnya, tidak mampu dipegang omongannya, tidak jujur atas perkataannya. Maka saya hadir di sini untuk membuktikan kepada Allah bahwa kami orang Islam adalah orang-orang yang sesuai dengan amanat kami. Maka orang-orang yang tidak bertakbir Allah. Sebelum Amirul Mukminin pemuda ini, Amirul Mukminin mengambil Salman Al-Farisi sebagai pimpinan. Wahai Salman, telah hadir orang yang berjalan. Lalu apa yang membuat kami orang itu tidak kenal? Maka Salman Al-Farisi menjawab, wahai Amirul Mukminin, saya menjaminnya karena saya lihat tidak ada seorang pun dari kaum Madinah yang ingin menjadi penjaminnya padahal dia sedang kesusahan. Saya tidak mau. Kelak nanti orang-orang yang benci Islam akan mengatakan, lihat mereka orang Muslim. Tidak ada yang memiliki kepedulian antara satu dengan yang lainnya ketika saudaranya mengalami kesusahan. Sehingga saya siap tidak menjaminnya agar orang ini mendapatkan kebebasan di hari yang dia minta. Maka seluruh orang yang terkait Allah. Kemudian ketika Nabi tidak ada menaikkan ada 2 orang pemuda yang seraya mengatakan, stop wahai Amirul Mukminin, jangan kita lanjutkan kisos ini karena sesungguhnya kami berdua telah memaafkan orang ini. Maka Amirul Mukminin bertanya, lalu apa yang membuatku memaafkannya? Maka orang itu menjawab, kami tidak mau telah orang-orang yang berislam akan mengatakan, lihat mereka seperti sendiri. Mereka tidak suka untuk memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, mari kita jadikan momentum ini untuk menguatkan iman kita, menguatkan kepedulian kita, menguatkan kebersamaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita menjadi hamba yang bertakwa dan senantiasa mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Al-Quran Al-Azim. Pada ayat dengan ayat tersebut, pada ayat yang dilakukan di 12 kali Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. الله أكبر. الحمد لله الذي جعل الأعداء من فرط الصدور وضاعف للمتقين نزيلا. فسبحان من حرم صومه وأوجب فكره وعذر فيه من الجهود. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرف له لنا من السجود.
واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اقام معنا الاسلام بعد الاسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم البعث والنشور. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله واعلموا ان يومكم هذا يوم عظيم فاكثروا فيه من الصلاه على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. معاشر المسلمين رحمكم الله. Ketahuilah bahwa hari ini adalah hari di mana Allah menunjukkan kita untuk bertakbir, memuji Allah dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari sama-sama kita mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjabahi seluruh doa-doa kita, menjabahi seluruh hajat-hajat kita dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang tunduk mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من قتل المسلمين ودمر اعداء الدين واهلك الكفره والمشركين واهل كلماتك الى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر الباغين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. Ya Allah ya Rahman ya Karim, hari ini kami berkumpul di hari fitri ya Allah, maka ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, tinggikanlah derajat kami ya Allah, kabulkanlah segala ibadah-ibadah kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami memiliki orang tua, keluarga, kerabat yang mungkin pada tahun ini kami tidak bisa membersamai mereka lagi, ya Allah. Maka bahagiakanlah mereka juga di alam kuburnya, ya Allah. Bahagiakanlah mereka juga di alam kuburnya, ya Allah. Angkat derajat mereka, ya Allah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Jadikan kuburnya menjadi taman daripada taman-taman surgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, saudara-saudara kami yang di Gaza dan Palestina, ya Allah, hari ini tidak mampu berbahagia seperti bahagianya kami, ya Allah. Maka bahagiakanlah hati mereka, ya Allah. Maka bahagiakanlah hati mereka, ya Allah. Maka bahagiakanlah hati mereka, ya Allah. Angkat musibah mereka, ya Allah. Berikan kemenangan kepada mereka, ya Allah. Dan hancurkan kaum Zionis, ya Allah. Hancurkan mereka yang menghancurkan saudara-saudara kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Karim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wasbiru 'ala ni'amihi yashkurun was'alu min fadlihi yu'tikum wa yadhkurullahi والله يعلم بما تصنعون تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.